Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Septiawan. Saya mahasiswa semester 6, Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Baiklah, dalam kesempatan kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Tata Kelola Keuangan Negara yang diampu oleh Bapak Z. Haryanto, SH.MH. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Z. Haryanto yang telah membimbing kami selama 1 semester dan pada akhirnya memberikan tugas UAS kepada kami semua. Baiklah, langsung saja. Pada kesempatan ini saya akan menjawab 3 pertanyaan, dan pertanyaan pertama adalah apa definisi kerugian negara, dan sebutkan minimal 4 perbuatan yang mengakibatkan kerugian negara. Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, kerugian negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai. Adapun 4 perbuatan yang dapat mengakibatkan kerugian negara adalah: yang pertama, melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti dan dapat dihitung dengan nilai uang. Yang kedua, menyalahgunakan jabatan, kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada untuk memperkaya, menguntungkan diri sendiri maupun orang lain ataupun korporasi yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti dapat dinilai dengan uang. Yang ketiga, menyuruh melakukan atau sengaja menganjurkan orang lain melakukan perbuatan pidana yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti dapat dinilai dengan uang. Dan yang keempat, turut serta atau membantu melakukan perbuatan pidana yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti dapat dinilai dengan uang. Baiklah, selanjutnya saya akan menanggapi bagaimana pendapat saya mengenai pada saat ini sering terjadi suap menyuap di antara oknum legislatif ataupun DPRD dengan oknum di eksekutif ataupun gubernur, bupati maupun wali kota pada saat pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau yang biasa kita sebut APBD. Memang pada saat ini sering terjadi suap menyuap di antara oknum DPRD dan oknum eksekutif. Terbukti dengan banyaknya pemerintah ditangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada saat melakukan suap menyuap. Hal ini menunjukkan bahwa integritas dan moralitas di antara pemerintah masih sangat minim, sehingga kegiatan pembahasan APBD yang seharusnya untuk pembangunan yang manfaatnya akan dirasakan oleh masyarakat tidak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Pada saat pembahasan, DPRD meminta uang pelicin kepada pemerintah di eksekutif, dan pemerintah eksekutif mencari dana kepada pengusaha-pengusaha besar untuk bisa menyuap oknum di DPRD, sehingga anggaran yang diajukan tadi bisa disahkan oleh DPRD. Setelah anggaran disahkan, maka pemerintah akan melaksanakan pembangunan dengan cara melelang kepada kontraktor siapa yang akan memenangi lelang tersebut. Nah, tentu pemerintah yang merasa berhutang budi dengan pengusaha yang terlibat dalam suap menyuap tadi akan memilih pengusaha ataupun kontraktor yang terlibat dalam suap menyuap tadi. Hingga pada akhirnya pada saat pembangunan, kontraktor yang ikut mengeluarkan uang pada saat suap menyuap tadi melakukan pembangunan tidak sesuai target. Seharusnya kontraktor tadi melaksanakan pembangunan dengan biaya 10 miliar, maka akan dibangun hanya dengan 5 miliar.
miliarnya adalah untuk mengembalikan modal di awal tadi. Nah, jika sudah seperti ini, memang salah satu yang bertanggung jawab adalah di partai politiknya. Karena apa? Pihak DPR dan pemerintah adalah orang-orang yang berkegiatan di dunia politik, dan rumah dari politikus adalah di partai politik. Maka seharusnya partai politik membenahi bagaimana tata cara pengkaderan, bagaimana tata cara memperbaiki pola pikir, pola pandang untuk memimpin suatu daerah, sehingga tidak terjadi lagi hal-hal seperti ini. Kemudian juga pemerintah mengedukasi kepada pengusaha untuk tidak melakukan ataupun terlibat dalam suap menyuap, dan juga ketika dalam pembangunan harus sesuai dengan target, sehingga apa yang diharapkan oleh masyarakat bisa terlaksana. Kemudian juga hal yang penting adalah pada saat pembahasan APBD itu seharusnya pemerintah dan legislatif lebih sering mengundang tokoh-tokoh masyarakat, kemudian juga LSM, kemudian juga aktivis pegiat anti korupsi, sehingga pada saat pembahasan memang murni terjadi transparansi, tidak adanya anggaran yang ditutup-tutupi sehingga dikhawatirkan nanti uang yang seharusnya digunakan untuk pembangunan tapi tidak dilaksanakan dengan semestinya. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan bagaimana ketika saya menjadi kepala pemerintahan yang memiliki kekuasaan untuk mengelola keuangan negara, apa langkah, apa tindakan yang akan saya ambil ketika Indonesia dilanda keadaan seperti saat ini, yaitu dilanda COVID-19. Tentu sebagai kepala pemerintahan, saya akan mengacu kepada konstitusi negara kita, Undang-Undang Dasar 1945, yang mana salah satu tugas negara ataupun tugas pemerintah adalah melindungi segenap bangsa Indonesia. Memang tidak mudah mengurus Indonesia dengan wilayah yang besar ini, tetapi dalam konteks COVID-19 yang melanda Indonesia, pemerintah haruslah mengambil langkah cepat dan tepat untuk melindungi seluruh masyarakatnya. Langkah yang pertama yang harus saya ambil adalah pemerintah harus berkonsultasi dengan semua lembaga negara seperti Kementerian Kesehatan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, TNI, Polri, dan lembaga-lembaga lain untuk mempermudah langkah kerja dari pemerintah, sehingga dengan adanya koordinasi seperti ini, apa yang menjadi tujuan bersama akan tercapai. Kemudian pemerintah juga akan mengalihkan anggaran yang seharusnya mungkin untuk pembangunan, untuk kegiatan-kegiatan pemerintah yang lain, mungkin akan dialihkan untuk menangani dan menanggulangi COVID-19 ini. Memang melakukan pembangunan, melakukan kegiatan-kegiatan negara yang lain adalah suatu hal yang penting, tapi dalam konteks Indonesia yang dilanda COVID-19 seperti saat ini, tentulah yang menjadi prioritas adalah melindungi nyawa, melindungi setiap masyarakat yang ada di Indonesia. Kemudian pemerintah juga akan mengandalkan sektor BUMN untuk menopang anggaran jikalau anggaran-anggaran yang tersedia di awal tadi tidak mencukupi untuk melakukan penanggulangan dan penanganan COVID-19 yang melanda Indonesia. Apa gunanya pemerintah mengalihkan anggaran yang seharusnya anggaran digunakan untuk melakukan pembangunan dan kegiatan lain, kemudian pemerintah juga mengandalkan sektor BUMN? Tentunya langkah dan kebijakan ini diambil untuk melakukan penanggulangan dan penanganan terhadap COVID-19 yang ada di Indonesia. Bisa diambil langkah seperti memperlancar roda perekonomian di masyarakat,
kemudian memberikan bantuan-bantuan sosial kepada masyarakat yang sangat terdampak dengan adanya COVID-19 ini, kemudian juga menyediakan dan membeli peralatan-peralatan medis sehingga petugas medis yang merawat pasien COVID-19 akan merasa aman dan tidak terpapar dengan virus yang berbahaya ini. Kemudian juga pemerintah akan mengambil langkah untuk berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait agar dapat mengawasi anggaran yang besar. Karena anggaran yang besar yang dikelola oleh pemerintah ini juga disertai dengan pengawasan yang besar pula, agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak ataupun oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Bila perlu, pemerintah akan menyiapkan tim ahli untuk mengawasi, untuk memantau, sehingga oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab tidak memperberat masalah yang Indonesia hadapi seperti saat ini. Indonesia yang sedang dilanda suatu bencana tidak lagi ditambah beban, tidak lagi ditambah penderitaan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang menyalahgunakan wewenang yang dimilikinya. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.